Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali pada pembelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ayo simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari, tidak pernah berubah hingga kini. Apa saja yang bisa kalian amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kalian lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa alam tersebut? Peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan keteraturan yang terus berlangsung hingga saat ini. Siti, aku tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi jika matahari tak lagi terbit dari arah timur. Apakah hal itu akan mengubah keteraturan yang sudah ada sebelumnya? Aku juga tidak pernah membayangkannya, Din. Bayangkan jika arah rotasi bumi berubah menjadi sebaliknya. Wah, pasti ada hal besar yang akan terjadi jika keteraturan itu berubah. Mungkin hal itu juga akan memengaruhi planet-planet lainnya di dalam tata surya ya, Siti. Wow, satu perubahan yang terjadi pada satu planet akan memengaruhi planet lainnya ya. Aku tidak tahu pasti, Din. Kita perlu tahu lebih banyak tentang sistem tata surya kita. Aku punya artikel menarik. Bagaimana kalau kita baca bersama? Nah, ayo kita baca artikel berikut ini. Matahari, pusat sistem tata surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya memengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 13.000 km. Oleh karenanya mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas.
Gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Anak-anak ibu, di pembelajaran 2 kita sudah belajar mengenai tata surya ya nak, termasuk jenis-jenis planet yang ada di dalamnya. Nah, berikut ini urutan planet di dalam tata surya dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari. Selanjutnya, berikut ini urutan planet dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini urutan planet dari yang terpanas hingga yang terdingin. Berikutnya, urutan planet yang melakukan rotasi paling cepat hingga yang paling lambat. Selanjutnya, berikut ini urutan planet yang melakukan revolusi dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Selanjutnya, kalian sudah tahu contoh planet dalam dan planet luar ya anak-anak. Sekarang kerjakan tugas berikut ini. Perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar dibuat seperti tabel berikut ini di buku latihannya ya. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah bangsa Indonesia mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pusaka yang harus dipelihara. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara secara individu, sebagai masyarakat, dan juga sebagai bangsa dan negara. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri, diantaranya mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat, memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat, karena masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tenteram, dan damai. Masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Yang ketiga, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik. Bangsa yang bersatu akan selalu melestarikan unsur-unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Nah, anak-anak ibu, berikut ini informasi-informasi penting yang terdapat di dalam bacaan yang baru kita baca. Persatuan dan kesatuan mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, diperlukan berbagai sikap baik yang harus terus dipelihara. Salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran sangat diperlukan untuk menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang menuntut kejujuran, anak-anak? Atau pernahkah kamu membaca cerita yang berhubungan dengan nilai-nilai kejujuran? Ayo simaklah cerita berikut ini dengan seksama. Kejujuran Wina oleh Francisca Emilia. Menjelang malam hari, di sebuah rumah di Banyumanik, Semarang, seorang siswa kelas 6 SD, Wina, baru ingat kalau esok pagi harus mengumpulkan tugas menulis cerpen. Wina lalu mencoba mengerjakan tugas itu, namun hanya beberapa kalimat yang berhasil ia selesaikan. Selanjutnya buntu. Pandangan Wina lalu tertuju pada tumpukan majalah di rak buku. Ada beberapa majalah tua koleksi ibunya. Wina tiba-tiba mendapat akal. Ia tahu di majalah itu ada kolom untuk anak-anak yang memuat cerita anak. Wina lalu memilih salah satu cerita. Ia menyalin cerita itu. Esok paginya di kelas, Wina segera mengumpulkan tugasnya kepada Boy, si ketua kelas. Tera, teman sebangkunya, lalu menyapa Wina. "Cerpenmu sudah selesai, Wina?" Sudah, Tera," jawab Wina ragu. "Aku menyalin dari majalah tua ibuku, tapi jangan bilang siapa-siapa ya," bisik Wina. Tera terbelalak. "Loh, itu namanya kamu jadi plagiator, Win." "Plagiator?" Wina balik bertanya. "Iya, kamu mencontek karya orang lain, berarti kamu plagiator." "Tapi ini kan hanya untuk tugas sekolah," kilah Wina. "Tetap saja plagiat, Win, tidak baik," tegas Tera. Bel masuk jam pelajaran pertama berbunyi. Wina tidak dapat berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Ucapan Tera tentang plagiator tadi terus mengusiknya. Saatnya Bu Indi memasuki kelas. Wina gemetar menahan degup jantungnya yang berdetak hebat-hebat. Bu Indi masuk kelas dengan membawa setumpuk kertas tugas menulis cerpen yang telah dikumpulkan melalui Boy, ketua kelas. Bu Indi memang meminta tugas dikumpulkan lebih awal agar beliau punya waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan murid-muridnya. "Ibu sudah membaca cerita-cerita kalian. Ada satu cerpen yang bagus sekali." Bu Indi diam sejenak. "Wina, tolong maju dan bacakan cerpenmu ya." Wina terkejut. Ia lalu berjalan ke depan kelas dengan kepala tertunduk. Bu Indi menyerahkan kertas tugasnya. "Silahkan dibaca." Wina tiba-tiba memberikan diri berkata, "Maaf Bu, sebenarnya cerpen ini bukan karya saya. Saya menyalinnya dari sebuah majalah lama." Terdengar helaan napas Bu Indi. Ruang kelas mendadak senyap. "Baiklah, kembalilah ke bangkumu, Wina," kata Bu Indi. "Anak-anak mengambil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri itu namanya menciplak atau plagiat. Itu perbuatan yang tidak baik," kata Bu Indi. Wina menunduk semakin dalam. Namun, ibu juga menghargai kejujuran Wina. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Wina telah bersikap sportif, namun Wina tetap harus mengumpulkan tugas cerpen buatan sendiri besok pagi. Wina mendesah lega karena mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berjanji akan mengumpulkan cerpen karyanya sendiri tepat waktu seperti yang diminta Bu Indi. Nah, anak-anak ibu, yang baru kita baca tadi itu termasuk cerita fiksi. Dalam sebuah cerita fiksi, biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dalam cerita, penjelasan masalah yang terjadi, dan berikut cara penyelesaian masalahnya. Nah, anak, ayo kita isi diagram berikut ini. Yang pertama, judul. Judul bacaan tadi adalah Kejujuran Wina. Pengarangnya si Francisca Emilia. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Wina. Watak Wina jujur dan bertanggung jawab. Hal apa yang kalian sukai tentang tokoh utamanya? Yaitu berani jujur dan mengakui kesalahan. Hal yang mengejutkanmu dari cerita tersebut adalah Bu Indi menghargai kejujuran Wina dan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan cerpen kembali. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.